أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من الضلالة والنار. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan dan adik-adik sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah Allah Ta'ala pertemukan kita di pagi hari ini dalam keadaan sehat dan memiliki waktu longgar yang dimana ini kata Nabi SAW nikmatani kabiratan maghbunun fihi makathirun minan nas, dua nikmat besar yang kadang sering dilupakan oleh manusia, yaitu sehat dan waktu longgar. Karena dengan waktu tersebut dia bisa mengerjakan amalan soleh, dan dengan kesehatan kita bisa pula menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kita dijauhkan dari berbagai mara bahaya yang mana pada akhir-akhir ini kita saksikan sendiri apa yang menimpa saudara-saudara kita di bumi Sumatera. Yang qadarullah masyafa'al, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, dhaharul fasadu fil barri wal bahri mimma kasabat aydikum. Telah nampak kerusakan baik di bumi maupun di laut, daratan maupun di lautan, gara-gara tangan manusia. Ibarat kata kalau hewan merusak itu bukan sepinten, tapi kalau manusia subhanallah dengan tangannya, kata Allah, yang dibuktikan sekarang tangan manusia ini benar-benar bisa dijadikan sumber kebaikan, bisa dijadikan pula sumber kejelekan. Dengan tangan manusia ini, ibarat kata kalau teman-teman yang orang-orang besar itu kan bilang tanda tangannya itu luar biasa Pak efeknya. Gimana saya teknologi ini misalnya enten gunung terus diajukan izin untuk dikeruk dengan tanda tangan atau tidak ditandatanganinya, niku mungkin gunung niku saya hilang nomor. Demikian pula dengan hutan yang ada di Kalimantan, yang ada di Sumatera, mungkin dengan tangan-tangan sebagian dari manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan di sana, di antara yang menyebabkan apa yang sekarang ini terjadi. Namun kita tidak boleh saling menyalahkan. Kita harus bersabar dan kita harus bertawun ketika mendengar dan melihat saudara kita yang saat ini benar-benar sedang Allah Ta'ala uji. Yang mungkin kalau kita aja punya mobil baret kesenggol nopo, ngajak kemling kita ngatur saya gitu Pak. Jadi hilang, rumahnya hilang, tanahnya hilang, subhanallah. Ya bahkan mungkin ada sebagian yang mengatakan lebih dahsyat dari kejadian tsunami di beberapa titik ini, karena meskipun keuruk ada rencang yang di sana itu rumahnya keuruk 3 meter. Oke.
menopang kami ini hal yang mungkin tak pernah dialami juga. Terus minggu ini ditambah kayu-kayu yang sangat luar biasa seperti yang kita lihat di media sosial yang dolan kayu ini. Mungkin uang ini hutan dolannya sopo dan kampung, itu kampungnya bubar. Maka kita yang di sini, alhamdulillah di masjid ini digalang persaudaraan. Karena sebagaimana kata Nabi SAW, seorang muslim terhadap muslim yang lain itu seperti satu tubuh. Kalau satu yang kena, maka tada'a biha sa'iru jasadi. Kalau satunya kena musibah, ya seperti tubuh kita kena luka, kena panas, yang lain anggota tubuhnya akan memanggil untuk ikut merasakan. Maka semoga apa yang panjenengan sumbangkan, apa yang panjenengan doakan untuk saudara-saudara kita di sana, atau mungkin malah punya sederet mereka, atau mungkin teman di sana, ini mungkin bisa membantu dengan ikhlas. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terima dan Allah lipat gandakan pahalanya di hari kiamat nanti. Bapak Ibu, rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan dari tafsir Al-Quran. Kemarin terakhir sudah kita bahas Al-Fatihah, dan sebelumnya dulu sudah pernah saya bahas Qul a'udzu birabbin nas, lalu saya lanjutkan Qul a'udzu birabbil falaq. Lalu hari ini insya Allah kita masuk di surat Al-Ikhlas. Bapak Ibu, disebut surat ini Al-Ikhlas dari asal kata kholuso dalam bahasa Arab. Kholuso itu artinya murni. Yang disebutkan oleh para ulama di sini tidak ada kalimat ikhlasnya, itu tidak ada. Allah itu kan bukan dengan kalimat ikhlas nonton itu. Nah, dijuduli ikhlas. Padahal di ayat-ayat yang lain, kalau kalimat Al-Baqarah itu ada kalimatnya. Ya, Allah menyuruh ya Bani Israil itu untuk nyari Baqarah, untuk memukulkan buntutnya Baqarah, dan seterusnya itu ada di Al-Quran. Al-Mutaffifin jelas disebutkan, An-Najm jelas disebutkan, Ad-Duha jelas disebutkan. Kalau ini nggak ada ikhlasnya, kok disebut surat Al-Ikhlas? Maka kata para ulama, ayat ini yang menyebutkan, menggelari demikian, tentunya adalah Nabi SAW, yang mana ayat ini berisi kandungan keharusan seorang hamba itu mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah, memurnikan seluruh jenis ibadah hanya kepada Allah. Bapak Ibu, asbabun nuzul, sebab turun dari ayat ini adalah suatu ketika orang-orang musyrikin di masa Nabi SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab dalam hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Ini ada orang-orang musyrikin datangi Nabi SAW. Lalu mereka berkata begini, ya Muhammad, unsuk lana robbak. Ini kalimat, nah kita paham ini kalimat kurang ajar banget Pak. Nabi ini dia datangi, terus dibilang sama orang-orang musyrik, ditantang, wahai Muhammad, unsuk lana robbak. Coba ini nek bahasa kita ini kan, wahai Muhammad, unsuk itu sebutkan nasabe Tuhanmu. Kurang ajar banget itu. Ini orang musyrikin itu kan menyembah banyak Tuhan ya. Lah mereka kira, mereka nantang Nabi nyebut tulung sebutno nasabe Tuhanmu iki piye. Bapake sapa, ibuke sapa, mbahe sapa, Tuhanmu sebutno, nasabe sebutno. Maka Nabi SAW langsung diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan surat ini, sehingga ya, disebutkan oleh para ulama, surat ini mengandung pensifatan, penggambaran terhadap siapa Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka sebagian orang mengatakan kalau pengen kenal Allah, baca dan pahami surat ini. Karena kita tahu dari awalnya tadi sebab turunnya, asbabun nuzul dari surat ini, Nabi Muhammad ditantang oleh orang-orang musyrikin, sebutno Tuhanmu niku nasabe pripun. Nah, maka Allah pun langsung menurunkan 4 ayat ya, yang ada di surat Al-Ikhlas ini. Dimulai Allah mengatakan mensifati dirinya Qul huwallahu ahad. Jadi Nabi Muhammad itu buatan jawab, tapi langsung dijawab oleh Allah Ta'ala ya, langsung dijawab oleh Allah Ta'ala. Katakan wahai Muhammad, Allahu ahad, bahwa Allah itu ahad, Allah itu esa, Allah itu satu-satunya. Ini alhamdulillah jadi pasal 1 Pancasila ini. Harus banget kan undang-undang dasar nomor 6 ini Pancasila itu terusnya sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Ini kita bilang melekat ini Pancasila, ketuhanan yang maha esa. Allah. Arti esa ini loh, kata para ulama, arti esa di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang memiliki 4 hal yang tidak mungkin dimiliki oleh Tuhan yang lain. Pertama, Allah itu esa dalam zatnya. Esa dalam zatnya. Maksudnya pripun? Satu-satunya Tuhan yang benar-benar ada itu ya Allah. Satu-satunya Tuhan yang berhak dituhankan itu ya Allah. Yang benar-benar Tuhan itu ya hanya satu, ya hanya Allah. Loh, lah terus pripun ceritane kok tenduhnya niki kathah ingkang ngaku-ngaku Tuhan atau dipertuhankan, zatnya dipertuhankan. Contoh yang kita setiap hari dengar dan lihat, mungkin ada orang Nasrani, mereka mengatakan Tuhan itu ada 331. Bingung ya Pak? 1-3-3-1 wis. Bingung gitu. Padahal di dalam Al-Quran kalau Tuhan itu ada 2 saja. Lafaz sadata. Ribut gitu Pak. Enten rojo kalih Pak. Teng Solo nembe enten rojo kalih. Ini pripun Pak begitu Pak? Napa ngisi ngoten ya Pak? Sing setunggal rojone esuk, sing sini rojone dalu. Rojone kalih men ribut Pak niku. Kerajaan ini sangat perang niku. Teng Indonesia enten presiden kalih enten pripun? Dan di mana-mana kalau ada dualisme, bahasa kerennya kan ini bakalan ribut nih. Lah ini Tuhan kok enek loro, apa meneh telu, apa meneh luwih. Niki boten mungkin tertib. Ya, kalau seandainya ada Tuhan selain Allah, la fasada. Tentu dunia dan alam semesta ini hancur. Nah, yang kita lihat orang-orang Nasrani mempertuhankan Nabi Isa. Orang-orang Yahudi menganggap Uzair ibnullah. Uzair itu putrane Allah. Uzair itu padahal yang diceritakan Allah macam lebar di surat Al-Baqarah. Ada seorang nabi, ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan orang soleh. Ya, ditidurkan oleh Allah kurang lebih 100 tahun, terus dibangkitkan oleh Allah. Nah pun pilon 900 tahun pun berubah sekali. Dan kebetulan dia saat itu adalah orang yang hafal dengan Taurat. Bareng tani tenanan, dunia berubah dan seterusnya. Terus dia akhirnya dianggap orang suci, dianggap orang yang punya kelebihan dan seterusnya. Akhirnya dipertuhankan. Nah orang iso jadi mau yang ini kecuali duwe sisi ketuhanan. Niku ndane nek yang ngeten nek di zaman niki enten mulai untuk berikut Pak.
iso-iso disembah. Dan ini terjadi. Demikian pula orang-orang musyrikin. Ini yang disebutkan oleh sebagian ahli akidah. Niki kula kae caos contoh Pak menawi jenengan sok-sok ningali film Cina niku lho. Niku kan ketemu logo yin dan yang terus bunder niku. Enten nomor gambar siji ireng siji putih niku lho. Gambar bunder ya. Dibagi kali siji ireng gitu, siji putih. Sedang dari sisi itu, itu menurut mereka itu adalah simbol ketuhanan. Satu nih yang putih itu Tuhan baik, yang satu nih yang hitam itu Tuhan jelek. Terus mungkin dibagi-bagi mulai. Nah, Indonesia gitu kita akan dengar di kalimat ada namanya betoro-kolo, dan setelah itu yang ngatur kejelekan. Terus mungkin ada yang dewa-dewa tertentu yang ngatur kebaikan. Nah, menurut kalimat ini, qul huwallahu ahad ini, niku salah apa bener, Pak? Tuhan kok ana sing duwe kebenaran kok, siji ini duwe kesalahan kok. Iki pripun ceritane? Mulai mantu pripun? Ini secara logika dan secara dalil dibantah oleh Allah. Tuhan itu hanya satu, zatnya Tuhan itu adalah satu. Terus Tuhan kita terbukti, Pak. Ini kan setunggal nih, yakin banget. Yakin banget, Bu. Niki kan bukan yakin, bukan niki Islam. Tuhan kita itu hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah katakan sendiri di banyak Quran. Nanti insya Allah kapan-kapan juga akan kita bahas dalam ayatnya, bahwa Allah itu saat ini berada di atas kita, tinggi di atas langit. Kata Allah dalam satu ayat, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu beristiwa, tinggi dan berada di atas arsy-Nya. Arsy itu nomor apa? Arsy itu adalah makhluk yang paling besar, yang Allah berada di atasnya. Dan terus dalam satu hadits yang sangat panjang, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala pernah menceritakan urutan itu, Pak. Bumi ini dalam satu hadits ada 7 lapis. Terus di atas bumi kita ini ada langit. Langitnya nggak itu, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di atas langit itu ada air. Di atas air itu baru ada arsy. Dan Allah tinggi berada di atasnya. Ayat-ayat yang menyebutkan itu banyak sekali. Di antaranya yang kami nukilkan tadi, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Lalu Allah juga mengatakan, Amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman? Dan dia berada di atas langit. Makanya orang secara fitrah dia akan melihat ke atas ketika urusan ketuhanannya. Menurut saya jangankan tiang Islam, Pak. Menurut saya Cristiano Ronaldo juga, Pak. Ini Islam betul, Pak. Kita yang betul kita ya. Walaupun tinggalnya di Arab Saudi saat ini kita ya dari Islam kita ini. Dia ini banget dulu juga betul. Terus ada pemain bal-bal dia betul. Bahkan dikatakan para ulama, hewan dengan fitrahnya, dia kalau udah urusan ketuhanan dia melihat ke atas. Ini juga sama, Pak, berlaku bagi kita. Kita misalnya jadi pejabat mau menasehati anak buah kita, wahai anak buah, jangan korupsi, takutlah kalian dengan yang ada di atas. Kan begitu, Pak. Bukan mungkin ngendikan, wahai anak buah, jangan korupsi, jangan kalian takutlah kalian dengan yang ada di mana-mana. Nah, bingung nih, Pak. Takutlah kalian dengan ada yang ada di hati kalian. Ini buatan mungkin. Dan Allah berada di hati kita mungkin betul, Pak. Dan Allah itu maha besar, Pak. Kita kan bilang kalau sholat Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Tiada yang lebih besar dari Allah Ta'ala. Langit bumi aja besok cuma digulung sama Allah
matwiyatun biyamini, dengan tangan kanannya Allah. Langit bumi alam semesta yang begitu besar dilipat oleh Allah dengan tangan kanan. Lah mosok bersemayam di hati manusia. Mboten mungkin kados nuwun sewu ajaranipun saya siki jenar manunggaling kawula Gusti. Niku mboten enten. Allah bersemayam dalam tubuhnya manusia, mboten mungkin. Mungkin kathah. Nek Allah bisa di hati kita niku kula gadah setunggal, gadah setunggal pinter iki. Nah, terus masalah Allah di mana-mana niku namanya Pak? Ilmunya. Allah zatnya di atas langit. Tetapi daun yang jatuh, butiran air yang jatuh, kotrun nada bahkan kata para ulama, tetesan embun yang jatuh, Allah Subhanahu wa taala tahu. Bahkan Allah ya'lamu khainata a'yun. Allah mengetahui pandangan mata yang berkhianat. Ini menurut saya kita lihat HP nanti kita ngedip-ngedipkan mata ngomong, Allah Subhanahu wa taala tahu. Yang di mana-mana itu ilmunya, tetapi zatnya Allah di mana? Di atas langit. Ini kul huwallahu, Allah itu satu-satunya maha besar di atas langit. Terus yang kedua, Allah itu satu-satunya yang memiliki rububiyah, satu-satunya yang menciptakan, yang mengatur, yang menghidupkan, mematikan, memberi rezeki. Satu-satunya hanyalah Allah. Napa nun sewu Pak? Napa ada selain Allah yang bisa? Tidak akan mungkin Pak. Inilah masalah akidah, masalah keimanan kita. Ada yang bisa kasih rezeki selain Allah? Tidak ada yang bisa Pak. Kemarin di surat Al-Fatihah sudah kita bahas Pak. Saya singgung sedikit kemarin. Saking rahmatnya Allah yang sangat luas. Kan Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ketika membahas Ar-Rahman kemarin, itu kan saya sampaikan Pak, Allah itu memiliki kasih sayang yang sangat luas. Saking luasnya kasih sayang Allah itu, hewan bisa hidup. Orang yang tidak menyembah Allah didikai rezeki kalau Allah. Saking kasih sayangnya Allah yang sangat luas itu. Tetapi ketika menyebut Ar-Rahim, itu Allah mengasihi orang-orang yang Allah kasih secara khusus, termasuknya kita. Kita itu sudah Allah kasih rezeki, diatur sekantene, diparingi Islam. Mergine apa? Islam itu menyebabkan kita masuk surga. Kata Allah, inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Allah katakan dalam ayat yang lain, wa man yattaqi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sinten mawon sing pados agama selain Islam, terus dia jadikan agama, maka tidak akan diterima oleh Allah, dan besok di akhirat tidak akan beruntung. Bubar itu Pak. Nek boten Islam pun kena ten akhirat diwolak-walik ten neraka. Yakin boten Pak? Yakin boten iki Bu? Lah niki nek boten yakin mangke pripun ketemu Allah ditangkati. Bahkan sebelum ketemu Allah dan ditangkati nanti kita. Dulu pernah saya sampaikan. Ada 3 pertanyaan malaikat di dalam kubur. Terus ditangkati apa Bu? Man rabbuka, sinten Tuhanmu? Wa man nabiyuka, sinten nabimu? Wa madinuka, apa agamamu? Pun niku nek boten Islam boten saged jawab niku. Digodho malaikat ngene, kuburan iki disiksa sampai nanti akhirat disiksa. Maka satu-satunya yang menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan hanyalah Allah. Dari ayat ini Pak, tidak ada yang memilikinya kecuali Allah. Lalu berikutnya Pak, Allah itu kan satu-satunya tadi, satu-satunya memiliki kita yang maha besar di atas langit, satu-satunya yang memiliki rububiyah, menciptakan tadi, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki tadi. Lalu yang ketiga, satu-satunya yang memiliki uluhiyah, satu-satunya yang berhak disembah. Oke. Ini ingatan Pak terus terang disebutkan oleh para ulama
dan juga dakwah para nabi. Para nabi kan di antara dakwahnya mengatakan begitu, ani'budullaha wajtanibut taghut. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus di setiap umat ini rasul. Apa tugasnya? Tugasnya supaya menyeru pada umat manusia, sembahlah Allah saja, jauhilah taghut. Nah, kenyataannya Pak, sing iman terhadap Allah nomor setunggal kali itu yakin Allah itu di atas langit itu dikatakan. Yang kedua, yang yakin Allah itu satu-satunya yang punya rububiyah. Rububiyah itu menghidupkan, matikan, rezeki dan seterusnya. Itu yakin juga nih. Tapi sing dados masalah nomor 3 ini, Pak. Kowe yakin Allah sing memberikan kehidupan? Yakin. Nek rezeki yakin. Lah kowe mau ngopeni jimat. Dan jawabannya pakai ngoten. Kowe yakin Allah sing ngekek rezeki kowe? Yakin. Lah kowe ngomong ngekek saja. Kono sing bau raksa dan seterusnya. Ini kenyataan banget. Kenyataan. Maka ketika kita mengikrarkan kalimat qul huwallahu ahad, ini kita harus Pak, ibadah itu hanya kepada Allah. Boten pareng dicaoske terhadap selain Allah. Ibadah niku maknanya luas. Boten namung salat, boten namung haji, boten namung umroh, boten namung sedekah, zakat, poso. Tapi Pak, tawakal itu ibadah. Berharap, roja, rasa berharap itu ibadah. Jenengan nek kados kula sewu Pak, ajeng manten ke putra misalnya nggih Pak. Niku kan jenengan donga dinowo harap-harap cemas, berharap. Oh, muga-muga mantuku ki apik. Nggih Pak. Tapi kadang-kadang Pak, orang yang berharapnya kepada selain Allah, orang tenggene dukun, berdukun gawe jimat supaya mantu ki setia. Supaya mantu ki dan seterusnya. Tapi malam pertama kayak gini anake. Nduk, bener nduk. Mau dibilang nduk, jaga-jaga ben bojomu ki tresno karo dan seterusnya. Ada orang yang meyakini Maha Pemberi rezeki Allah, tapi non sewu. Kalau malam Jumat dia hukum rela, tenggene penting gitu Pak. Penting hukum, besok rezeki tambah lancar. Loh, kok perlu ngoten Pak? Oh perlu, pesane Mbah Ubiyen dan seterusnya. Oke, ternyata harapan. Niku kan orang rela hukum niku lho. Nggih berharap terus banget. Dia berharap, dia pengen aku kok rezeki lewokan. Cara ini ngelakoni, cara gak hukum sih. Gawe iki saat ini tak penuhi. Ngopo berharap bensu. Ternyata berharap ini juga ibadah. Bahkan rasa takut juga ibadah. Rasa takut itu ada yang tabiat, tetapi ada yang rasa takut ibadah. Kita ini manusia. Kalau nggak punya rasa takut kita nggak mau ibadah. Jangan yang boten yakin jenengan merokok, jangan urut sholat Pak. Gitu. Sama orang ini ternyata semua orang itu punya rasa takut, punya rasa harapan. Yang dengan itulah dia bergerak untuk beribadah. Dan ini terhadap kita koreksi Pak. Ibadah itu hanya kita berikan kepada Allah. Terus yang keempat, Allah itu ahad, satu-satunya yang memiliki asma wa sifat yang sempurna. Tuhan yang lain tidak ada Pak ceritanya. Sehingga ada asma wa sifat, nama dan sifat yang sempurna sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Napa wonten Pak Tuhan lain yang mengikrarkan dirinya As-Sami'. Mboten As-Sami' itu Maha mendengar. Ya saya kisah yang sangat terkenal sekali Nabi Ibrahim. Ketika diajak atau bahkan sebelumnya kaumnya itu nyembah berhala. Lalu setelah itu pas ada acara besar, gitu, mereka memberikan sembahan dan seterusnya. Terus ketika mereka pergi, Nabi Ibrahim ada kesempatan menghancurkan patung-patungnya, menyisakan satu.
Terus alat penghancur ini digantung di ini, satu yang masih ada lagi. Ketika kaumnya itu balik, kok kamu kabeh iki patung iki recone kok kamu kabeh iki recone. Sing ngomong sapa iki? Nah, ketika tanya kepada Nabi Ibrahim, fas'al kabir. Tanya itu yang paling besar itu. Lho, kowe piye kok tekoni nggone reca? Iki ora ngomong. Lho, ora krungu, ora delok iki reca iki. Lah nek ora krungu, ora delok, ora ngomong, lah kok mbok sembah. Nah, bubar niku. Lalu saudara, logikanya masuk ke tadi. Inilah yang terjadi. Tuhan selain Allah itu tidak bisa dengar, tidak bisa melihat, bahkan dipertuhankannya asal-asalan. Jadi menurut saya kalau kita lihat agama-agama lain, ini nanti menurut saya Pak Bu, ini kalau dalam rangka harus menjelaskan supaya apa? Supaya kita bangga dan bahagia terhadap Islam kita. Kadang kita itu nggak pede, nggak bahagia dengan Islam atau nggak bisa bangga dengan Islam karena kita nggak tahu hakikatnya kita dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Non saya Pak, jangan nanti tinggali India. Misal tadi, niku tirose nek masalah teknologi Pak, Indonesia kan jauh kali niku. Tirose bahkan dianggap kalau nanti hidup di Arab Saudi Pak, tempat Madinah. Niku tiang-tiang bagian komputer perusahaan-perusahaan gede itu sehingga bukan yang India. Itu dulu otaknya encer-encer dan dia bagian pokoknya teknologi begini. Bahkan mereka udah bikin roket, bikin atom, kilosan dan bikin apa itu pesawat luar angkasa India gitu. Tapi menurut saya Pak, ada perayaan di situ namanya apa nih? Tenggene Sungai Gaga, sungai terbesar. Oke. Niku pokoknya memang buka kan ya untuk bilang oke ngeri. Bahkan sapi Pak, temen kau nih, manusia lebih, letongnya itu disembah, letongnya itu diambil. Sapi kalau betul rumah itu nggak boleh diganggu. Kenapa? Ayo keturunan Dewa dia mengatakan ibunya dan seterusnya. Ini manusia. Inilah kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ini kaum yang mau Allah muliakan kita dengan Islam. Kalau nggak diajari Allah, nggak dikasih tahu petunjuk, bisa jadi Pak. Kata seorang India itu, otaknya encer, leres. Tapi kalau udah urusan ketuhanan, urusan ibadah, belum. Mau malah nyembah sapi. Tapi kok malah yang nanti tadi viral tadi di YouTube. Donald Trump tidak di patung di sebelah. Dan orang-orang ngeri-ngeri pada di sana. Itu contoh aja. Orang Cina kira maju ribut Pak. Orang Cina itu saat ini sing damel mobil listrik itu Cina Pak. Sing tirose Indonesia nikel diperdet dari Cina itu balik terus bahan-bahan mahalnya di Cina itu. Wajar-wajar standar nih. Ini mau yin dan yang dia meyakini Tuhan kita sing apik, Tuhan kita sing ngatur kejelekan. Dan Tuhannya banyak diwoni apa? Nek situ diobong, berarti dari itu dan seterusnya. Inilah kalau kita kenal Allah, niscaya kita akan bangga menjadi orang Islam. Ini qul huwallahu ahad. Satu-satunya Tuhan yang memiliki 4 perkara tadi. Zatnya maha besar, maha tinggi di atas segalanya, memiliki rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Satu-satunya hanyalah Allah. Lalu ayat yang kedua Allah mengatakan Allahus Shomad. Allah itu yang maha bergantung kepadanya segala sesuatu. Kita itu Pak tidak akan lepas sedikit pun dari Allah Ta'ala. Maka doa yang diajarkan Nabi, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau sadarkan diriku kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Bingung saya Pak, kita itu kadang nggak nyadari Pak, kejadian sesuatu detik ini Pak, itu Pak. Ada orang nyetir mobil ngetok ngasap sak detik, nah sak detik ngapain bis Pak. Ribut itu ceritanya.
kelentu sak detik set pindah alam. Nek bahasanya anak zaman now sudah pindah alam. Kelentu sak detik mau. Pernah nyadari Pak ini? Nah inilah kita butuh sama Allah, bahkan hanya 1 detik saja kita butuh kepada Allah. Nah pas kita nih Pak, saat ini mager-mager ibu, alhamdulillah. Nek dihentikan Allah pinter detik atau beli Pak? Wah nih kok. Kalau dari kamu Pak pilih piantun tentang rumah sakit Pak, gerah ibu meningitis, apa nih? Selaput otaknya Pak, subhanallah. Itu hanya, bukan hanya nih, dokter Allah Masya Allah, ya sudah pakai alat-alat ini dan seterusnya. Itu mungkin kalau dilepas beberapa saat begitu pun beda alam ilmunya. Tapi ya inilah, kita itu kadang kalau nggak sadar, kita butuh sama Allah, kita nggak mau bergantung sama Allah. Jantung kita ini kalau dihentikan Allah kita detik itu belum Pak. Belum sakit nih. Seluruh yang ada di alam semesta ini as-somad, butuh sandaran, dan sandarannya adalah kepada Allah. Niki makna as-somad. Kata para ulama di antara yang tahu Allah Taala, kalimat as-somad itu sebenarnya artinya 26, ada 26 tafsir. Tapi kalau dijelaskan mungkin terlalu panjang. Tapi intinya as-somad itu menunjukkan Allah itu satu-satunya Tuhan yang seluruh alam semesta itu butuh padanya dan bergantung kepadanya. Bapak sebuah tempat yakin bahkan ini belum merapi ini Allah bilang dor sampai bebas bapak sehari ketian dan seterusnya. Ini as-somad. Kemudian yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak yalid, beranak, dan walam yulad, dan tidak dilahirkan. Kan tadi asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini. Orang muslim itu nantang Allah. Sebelumnya bayi Allah itu bapaknya Allah ibu itu. Nah ini bisa Allah. Allah itu satu yang semua butuh pada Allah. Terus Allah itu tidak beranak, tidak dilahirkan. Oke. Ini sekaligus membantah seluruh konsep dasar ketuhanannya orang non-Islam. Kenapa Pak? Kalau jangan perhatikan Tuhan-Tuhan di selain Islam ini kok mungkin keturunannya Pak. Enten bururak tuh ini mungkin nanti bahasa sing luwe apa ya? Luwe cocok alih kok ini. Kan gimana saya kantor tenggene cerita-cerita Jawa niku lho sing nggih sing ketara-ketara niku lho. Dia kan pakai enten koncone enten musuhe enten lapore dan seterusnya. Demikian pula, mohon maaf seperti yang tadi kami sampaikan, orang Nasrani mereka meyakini Nabi Isa itu Tuhan. Sekedar boleh diperingati nih Pak, Natal gitu. Berikut nih Pak, Natal betul Pak. Niku ngeten Pak, niki estu niki kalimat lam yalid wa lam yulad ini harus kita terapkan dalam diri kita. Tidak boleh kita meyakini kok Tuhan itu ada anaknya. Lah, kalimat satu aja kalimat menuduh Allah punya anak ini membuat murka. Menurut saya zaman kan Allah yang dituduh. Menurut saya udah Pak, jenengannya dituduh marah Pak. Saya marah ibu ya. Setuju betul Pak. Oh dereng dong ini. Ngeten Pak misalnya enten tiyang, Pak, ini bapakku. Sing ponakan iki duwe misalnya. Ibu-ibu terus kersane mboten ngantuk, Bu. Jenengan niku lho nek bapake jenengan, garwane jenengan ditunduk. Oh, kan duwe anak iki kok ngoten misale. Wah, bojone aku tok, anak iki tok. Ora enak liyane. Jenengan kesu mboten, Bu? Perang niku mungkin. Nggih. Nah ini Allah yang satu, Allah yang mengatakan dirinya tidak beranak dan tidak dilahirkan. Dituduh dua anak. Allah murka betul? Murka. Maka tentang dari Al-Quran Allah sebutkan
di dalam surat Maryam di potongannya Pak, Allah mengatakan takadu samawati wal ardu, hampir-hampir saja langit dan bumi itu pecah, hancur. Wa tansyaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda, langit hancur, bumi pecah, gunung hancur lebur, ya. Gara-gara apa? Anda aulir rahmani walada. Gara-gara mereka menuduh Allah punya anak. Gara-gara mereka menuduh Allah punya anak. Ini tuduhan itu, maka kalau kita sadari, kadang kita sedikit sadari, kadang kejadian musibah ini berarti Desember ini Pak. Loh, lah kok sakit? Lah niku wau mergine non sewu ya. Natal itu kan orang Nasrani itu meyakini hari kelahirannya Yesus bahasa mereka. Kalau bahasa kita Nabi Isa. Terus mereka sembah itu, mereka tuhankan. Berarti kan hari kelahiran anak Tuhan. Dan itu Allah ngendikan kalau mereka nuduh Allah punya anak, takadu samawati wal ardu, hampir aja bumi dan langit itu hancur, ya, gunung dan seterusnya. Gara-gara Allah marah dituduh punya anak. Terus ini sanes perkara yang ringan. Mengatakan kata para ulama, ini ijma, kesepakatan seluruh ulama Islam dari dulu sampai sekarang, tidak boleh mengucapkan hari keagamaan lain terhadap orang non-Islam. Boten asal ini Pak, selamat Natal atau boten asal. Lho niku mengke dikeken dikeken atasan. Nggih pun wong ning atasan dunia Pak. Kita harus, kadang itu kita harus begitu Pak. Di Indonesia itu sudah masalah akidah. Kita harus toleransi Pak. Kan ngoten. Kula nggih mboten nyuruh jenengan ngomong selamat Idul Fitri, selamat Idul Adha. Kula nggih mboten ngomong ngeken jenengan selamat Jumatan. Bahkan kula hari raya tiap Jumat. Jumat itu kan hari raya kecil Pak, Jumat Islam. Kula nggih mboten nyuruh niku. Tapi nek masalah toleransi kan jenengan nggih pun monggo niku karepe ngoten jenengan sesuai agama ini. Kula nggih sesuai agama ini. Datang agama kula niku mboten angsal wonten niku. Nah, mboten Pak nggih. Mboten insyaallah rampung Pak. Nah, ini konsekuensi dari lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak, tidak diperanakan, tidak dilahirkan. Ya, karena Allah itu ada sebelum segala sesuatu dan Allah akan terus ada walaupun segala sesuatunya hancur. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu akan hancur dan akan abadi, akan kekal Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ayat yang terakhir, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya kufuwan ahad, yang setara, yang sebanding, yang bisa menandinginya siapapun dari segala sisi Pak. Dari segala sisi. Manusia punya kuasa, tapi apakah seperti Allah kuasanya? Kata para ulama begini, sama-sama Pak, Allah itu al-hayyu, maha hidup. Kita juga hidup ini. Tapi apakah hidup kita sama dengan Allah? Tidak. Kita itu dibilang Allah mati, ya mati. Kita dibilang Allah sakit, ya pasti sakit. Dibilang Allah sembuh, ya sembuh. Allah memiliki, ya, malik, menguasai sesuatu. Kita juga memiliki mobil, memiliki rumah, tapi apakah seperti memiliki Allah? Tidak. Ya, jadi tidak ada yang setara, tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Oke. Apalagi Tuhan-Tuhan yang dipertuhankan selain Allah. Ya, Tuhan selain Allah itu di dalam satu ayat Allah mengatakan bahkan mereka la yamlikuna min kitmir, tidak bisa nyiptakan walaupun kitmir. Kitmir itu jenengan kalau dahar kurma Pak. Dahar kurma nggih. Niku kan jerone bijine niku lho. Ten bijine sing atos niku. Niku kan ada selaput Pak. Selaput niku namanya kitmir. Tuhan selain Allah
bikin kikir itu nggak akan mungkin bisa. Tuhan selain Allah bikin lalat mungkin nggak? Nggak mungkin. Tuhan selain Allah bikin nyamuk Pak. Makanya kalimat ba'udah itu dijadikan permisalan Allah dalam Al-Quran. Karena bikin nyamuk nggak akan bisa selain Allah. Nyamuk made in Allah saja. Buat ternyata nyamuk made in Dewa Nopo ternyata. Oke. Terus kalau ada pertanyaan, yaitu Nabi Isa kok bisa menghidupkan orang yang sudah mati? Itu bukan Nabi Isa, Pak. Tetapi Allah melalui perantara Nabi Isa. Nah, nek ngoten nggih sami, Pak. Nabi Musa niki belah lautan, leres banget. Tapi Nabi Musa boten disebut. Nah, luar biasa kan antara ngidupke wong mati kalian belah lautan. Oke. Nah, ini itu semua Allah Ta'ala dengan perantara pertolongan yang Allah berikan kepada para nabinya. Oke. Nabi Muhammad zaman dari pesawat potekan luar angkasa. Niku nek boten kuasanipun Allah boten mungkin. Tidak ada tidak ada satupun yang setara sebanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, ini jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Nabi Muhammad ditantang untuk menyebutkan siapa Tuhannya. Dan kita umat Islam kalau mau kenal dengan Tuhan kita, ingat ayat ini, Pak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Allah itu hanya satu. Allahus samad, Allah yang bergantung padanya segala sesuatu. Semua makhluknya butuh Allah, tapi Allah tidak butuh sama makhluknya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pernah dilahirkan. Ya, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara sebanding dengannya siapapun dan apapun. Ini Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampun dipun mangertos Bapak Ibu, dipun pahami. Mungkin pilih wonten ingkang dipun takon-takon mungkin kurang jelas, monggo beberapa waktu. Wonten saking Ibu? Jelas Ibu? Oke. Kita harus bangga dengan Islam kita. Terus ini sekedar mulai Desember ini Natalan. Ini kalau bentuk toleransi kados ingkang kula sampai ini kok lam yalid walam yulad. Kita Solo sudah umat Nasrani dengan Nasraninya sudah. Kita nggak usah ganggu, kita nggak usah, ini nggak perlu menjelaskan selama. Dan kita umat Islam bangga dengan Tuhan kita. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamamu. Oke. Berarti bapak bisa mengucapkan Natal, ya? Setuju Ibu? Mungkin sudah pulang Natal, Ibu nih. Walaupun sederek. Wong asli ini buatan dijaluk ya Pak. Oke Pak, buatan dijaluk. Wonten pertanyaan Ibu? Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaitan kali raya Natal itu, misalkan kita diundang saudara untuk datang ke rumahnya. Nah, tadi belum mengucapkan, nah permasalahannya misalkan kita disuguh itu seperti itu. Oke, bismillah. Kalau untuk kaitan dengan makanan itu, Pak, dikatakan oleh para ulama di antara Imam Nawawi rahimahullah, yang mutlak haramnya itu adalah makanan yang diberikan untuk selain Allah, makanan yang disesajikan kepada selain Allah, ini yang mutlak haramnya. Kemudian yang kedua, makanan yang syubhat. Yang syubhat itu ini isor halal umurnya. Itu adalah makanan-makanan yang diberikan di hari raya non-Islam ya. Oke, niku yang paling saya corone pripun kata para ulama. Misalnya Pak, kula nggih jauh sing roti Pak. Tonggo jejer kula persis niku aktivis gereja Pak. Jejeran kula persis.
Nggih, konsumsi roti itu bukan main-main Pak. Roti ini panah banget. Terus pripun caranya ini gambar sampai kalau apa dari ulama tempat tidak dulu. Itu jangan kita makan, tapi berikan aja ke fakir miskin, boleh. Karena hukum diberikan itu nggak apa-apa, hukum diberikan ya, jangan dicausi, gitu. Kan berlaku kaidah al-ithmu ala mubashir, dosa itu yang menanggung yang ngasih, yang apa? Jangan walaupun ini saya tiga ini apapun, jangan tidak tahu yang ngasih siapa. Hukum masalah boleh tidak terima. Sing goleki mau sing ngekeki ini mau bunuh apa sing dosa dene. Nek dikai hukum masalah boten napa-napa. Tapi kalau kita tahu ternyata sing dikai barang ini jelas-jelas barang perayaan dan seterusnya, ya sudah kita terima dulu. Setelahnya kita berikan. Itu diantara solusi di kota. Terus kalau diundang seperti itu, dulu Pak, saya tetangga sini Nasrani Jawa, depannya Nasrani Cino. Wah ini nek Cino ini luwih sugih Pak. Undangi warga ini luwih anu ya. Tapi apa dulu? Ya alhamdulillah Pak, kita pernah sampaikan kebetulan sebelahnya kan ke wonten masjid kan begitu, celahnya wonten masjid. Nah, kita sampaikan di situ kalau masalah agama ini biar kita nggak perlu meribukan gitu. Kan saya RT Pak, benar ketemu benar serawu. Kita biar dari ini kita lakukan di buku balik di bawah. Pokoknya kalau urusan agama sudah kita sama-sama saling toleransi. Toleransi itu kados bosone anak zaman now Pak. Kula seneng kopi, jenengan seneng teh. Buatan perlu kula niku maksa jenengan muncul kopi. Nah soalnya jangan buatan semua teman kopi, kata Pak. Jenengan juga buatan perlu maksa kula kita niku wau, kopi kula buatan seneng teh. Jenengan menikmati teh, kula nikmati kopi. Niku namine toleransi. Bahasa mudahnya anak zaman now begitu Pak. Lah agama ini benteng nggih ngoten. Jenengan pokoke bahagia dan kita yang monggo kamu. Nggih. Niki agama kula ya masalah Idul Fitri jangan kula boten kula undang nggih kula salam-salaman biar saling mawon. Kita saling menghormati. Adapun mendatanginya kata para ulama ini perkara yang dimakruhkan. Perkara yang dimakruhkan. Ketika kita diundang di acara-acara keagamaan selain Islam. Maka niki soalnya kalau nggih nate Pak, ditangkoti mulai kali Pak Lurah, repot ya Pak. Kula lurah pripun iki? Kula pernah datang lho niki Pak. Nggih Pak. Terus caranya pripun? Ini kata para ulama. Caranya jenengan memberikan sambutan dengan kalimat tauriyah kalau bahasa Islamnya. Nggih jenengan boten memastikan selamat nggih Natal ngoten Pak. Oke, misalnya kita ganti dengan kalimat selamat monggo semoga ini hari rayanya panjenengan semua yang hari ini rayakan berjalan dengan lancar, tidak ada halangan. Udah ngoten niku udah selesai Pak. Kan jangan boten ngucapin selamat nggih Natal ngoten Bapak Ibu. Ini semoga panjang umur boten sah. Dengan sebagai lurah memilih kalimat di perhatian. Insya Allah sakit penate dilaksanakan kali Allah dan dihormati dan disegani. Ya, karena Indonesia harus menaungi 6 agama. Kan mau kalau saya dipercaya. Jadi mau tenang Pak. Terima kasih Ustaz untuk bagian terjawab. Ada salah satu ustaz yang mengandungkan tentang ini tentang ucapan selamat. Ada yang mengatakan bahwa cukup selamat itu boleh nggak Pak? Ya itu Pak yang disebutkan dengan tauriyah. Itu tadi kalau dalam bahasa Arab katanya tauriyah. Selamat yo Pak. Nah ini namanya tauriyah. Tapi itu yang tadi Pak saya sampaikan, kalau nanti Pak ditanggapi kurang itu. Nah itu kalimatnya Pak namanya tauriyah. Jenengan tidak boleh mengucapkan secara khusus, tapi misalnya ngomong selamat ya,
Makan Pak. Oke, tapi nek jalan boten murah, boten perlu Pak. Boten nggih Pak, maksud kula. Jenengan boten pembesar di suatu tempat misalnya. Jenengan camat, jenengan ini kan wajib Pak masalahnya gitu. Sing wajib iki sinten negara jenengan kudu datang. Lah mongko nek nopo sing nanggung dosane sapa? Sing nanggung dosane sapa? Sing tanda tangan tenggene pimpinan niku sing ngomong lurah ini sapa ora ini sapa iki. Indonesia kan gak boleh undang-undang Pak. Perjanjian itu. Sing ngomong niku sing dosa. Urusane ngono. Jenengan dugi tapi jangan pakai kalimat tauriya. Apa itu Pak? Kalau niku terpaksa nggih. Ngoten Pak. Terima kasih. Dan yang lain ibu-ibu. Sekarang kita akhiri. Coba kalau akhir dunia dengan kafaratul majlis subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kekhilafahnya mohon dimaafkan, ada kebenarannya ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kemudian oleh hikmah dari Ustaz Sobat, dan terima kasih Ustaz telah menyampaikan beberapa hal yang tentunya akan bermanfaat untuk kita bermasyarakat di lingkungan kita masing-masing. Acara selanjutnya yaitu barakat bersama atau di teras masjid. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf bila saya berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap.